Hey hey hey, selamat datang kembali teman-teman di Klana Kluno TV. Sebelum lanjut ke videonya, di sini gue mau jelasin sedikit aja buat teman-teman. Sekarang gue sama tim Klana Kluno tuh baru aja nyampe di. Dan kenapa kita bisa kesini? Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi tuh kita tuh sempat nerima ada DM lah ya di Instagram. Itu tuh DM-nya sekitar 1 minggu yang lalu ya, ada ya. Salah satu account Instagram gitulah nge-invite kita untuk datang. Katanya sih dia bakalan bukan bakalan, dia pengen sharing. Dia tuh by the way itu subscriber kita. Alhamdulillah gitu kan. Sekarang Klana Kluno penontonnya udah. Dia tuh ingin sharing katanya. Karena dia tuh udah lihat beberapa video kita. Jadi beliau tuh ngundang kita semua, katanya mau sharing. Cuman di sini kita belum tahu juga sih dia mau nyata apa. Sekarang kita udah ini baru nyampe teman-teman. Jadi kita tuh dari Cimahi tadi sekitar jam 11 malam dan sekarang kita tiba di jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 pagi. Sekarang kita lagi nunggu orangnya dulu. Katanya dia lagi on the way ke sini. Nanti kita bakalan podcastnya tuh nggak tahu entah itu di rumah beliau apa mau di sini gitu kan, di pantai. Ya pokoknya sebelum ke videonya, buat teman-teman jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara centang tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena kenapa? Karena kita bakalan bikin video-video keren ke depannya. Oke, enjoy. Jadi teman-teman sekarang lihat, gue udah ada di laut lepas. Ya sambil liburan aja lah. Karena gimana ya, makanya gua sama tim mau kesini tuh ya, maksudnya jarang-jarang loh kita punya subscriber. Terus dia tuh nge-invite kita buat ya ke kampung halamannya lah. Sambil nunggu narasumber kita jalan-jalan dulu. Lihat teman. Lihat tuh teman-teman tim lagi makan. Nah, lagi makan ya. Di mana Bi kakak uang? Oh itu lain. Itu Bi? Hah? Bentar teman-teman. Itu Bi? Hah? Ya kayaknya sih. Itu ya? Soalnya nggak ada lagi orang. Itu sah namanya? Karena sah? Ya Pak. Ya maksudnya ini suatu kebanggaan juga ya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah support kita gitu kan. Apalagi buat Ya, benar. Oh ini teman-teman. Jadi Kak Mas Irfan. Jadi ya ini teman-teman. Mas Irfan. Ini Mas Irfan? Hah? Jadi ini ada Mas Irfan. Ini Mas Irfan. Mas, ini teman-teman beliau orangnya yang kemarin tuh sempat nge-DM kita Mas yang gua juga di sini mau minta maaf Mas gitu kan. Maksudnya bukan kita telat ngeresponnya, cuma kan kemarin jarang buka Instagram lah ya. Jadi ya sekarang alhamdulillah sih udah nyampe di sini juga. Gimana Mas? Tapi sini dulu, kita duduk dulu. Udah ya. Dari jam berapa di sana? Dari Cimahi jam 11. Ini sini saya nyebutnya Bang, Mas, atau Kang. Mas, Mas Irfan ya. Jadi teman ini di blur jangan? Kalau misalnya di blur aja lah. Di blur aja. Jadi kita menghargai privasi beliau. Jadi beliau minta untuk disamarkan, ya kita nanti kita perlu narasumber kita ini. Oke, jadi teman-teman sekarang langsung aja kita masuk ke segmen membacot anjir bersama Mas Irfan. Oke? Stay tune terus di sini, oke? Oke teman-teman, sekarang gua udah barengan Mas Irfan. Tadi kita pindah dulu spot ya karena kurang enak. Jadi di sini tuh kita podcast dadakan. Bukan gimana ya, maksudnya tadi juga beliau udah ngajak ke tempatnya, cuman kata teman-teman belakang, kata tim, udahlah kayaknya kita bikin yang beda gitu kan. Podcast tuh di pantai lah gitu, dengan suasana background tuh laut gitu kan. Ini by ini aslinya bukan green screen ya. Jadi gini, sekarang mungkin kita tanya-tanya dulu sedikit, apa tujuan Mas Irfan tuh kita nge-invite kita gitu ya. Jadi gimana nih, gini aja Mas Irfan, kenapa tahu Klana Kluno TV gitu? Awalnya sampai Mas Irfan tuh
berniat nge-DM kita untuk ikut podcast gitu, nyuruh kita ke sini tuh apa? Kalau awalnya sih ngelihat yang konten Mas Ari itu ya, itu menurut aku sih ya seneng aja lah gitu ya ceritanya gitu, kayak yang gampang gitu kan nyari duit dengan kayak gitu. Jadi malu sih sebenarnya mau nge-DM, ngechat atau gimana ke Kelana Kelunu, tapi alhamdulillah dibalas. Jadi pas Kelana Kelunu sini ya jadi pengen ketemu lah intinya gitu, pengen ketemu, pengen cerita lah. Kita tuh ngucapin makasih banyak buat Mas Irfan udah ngikutin kita lah ya, udah jadi subscriber kita meskipun channel kita masih anak bawang lah ya. Tapi maksudnya kita juga ya sengaja nyamperin Mas Irfan ke tujuannya tuh pertama ya emang kita pengen silaturahmi dengan Mas Irfan, karena beliau udah dengan baik lah gitu nge-DM ke kita dengan sopan, kata-katanya enak juga. Yang kedua ya kita di sini tim juga ada Hendy, ada Obi sama istri kita pengen liburan lah ya Kang ya, sambil liburan gitu. Jadi langsung aja mungkin ke topik pertamanya nih, Mas Irfan. Jadi kan Mas Irfan udah tahu lah ya, maksudnya di segmen ini tuh membacot, kita nyeritakan apapun itu yang mau Mas Irfan ceritain gitu kan. Ada apa sih Mas Irfan manggil kita tuh, ada apa gitu? Apa yang mau diceritain? Apa background Mas Irfan tuh apa emang? Ya setelah ngelihat video Mas Ari itu, ya sedikitnya juga aku ada pengalaman kayak gitu sih di sini di daerah. Tapi sorry kalau ini di blur nggak? Nanti di blur. Oke, soalnya takut keluarga saya ngelihat gitu kan ya. Ya jadi awalnya sebelum sekarang usaha di perahu, waktu dulu atau saya pernah jadi kayak Mas Ari gitu di sini. Jadi ya kalau banyak sih enggak, cuma kan sekarang banyak bule gitu ya. jadi terinspirasi gitu. Kebetulan sih rumah kan dekat di sini di pantai. Awalnya kan sering main-main ke kafe gitu ya. Udah main-main ke kafe, kenalan lah sama ada salah satu orang Swedia. Dia tuh ngomong bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya lumayan juga, makanya di situ deketin. Taunya dia minta nomor WA kan, udah minta nomor WA, dia ngajak ketemuan ya. Dari situ awalnya. Jadi teman-teman ya di sini gue juga agak shock ya, karena dari di DM kan Mas Ari tuh nggak bilang dia tuh mau nyeritain tentang gigolo ya. Kalau di DM kan nanti gue liatin DM-nya. Jadi Mas Irfan tuh nge-DM kita tuh katanya, Bang, gue subscriber kalian mau masuk podcast di Membacot gitu. Dan sekarang teman-teman udah denger sendiri. Jadi Mas Irfan tuh mantan apa masih? Enggak, udah lama sih. Jadi mantan gigolo lah gitu. Karena gini ya, Mas Irfan ya, emang kita kan udah bukan hal tabu lagi lah ya. Kalau kita ngomongin pantai lah ya, dimanapun di seluruh dunia gitu kan, pasti identiknya tuh dengan seksual lah gitu lah. Entah itu dari segi ceweknya mungkin, terus ya kayak Mas Irfan gini gigolo gitu. Mungkin itu di sini dijadiin profesi apa gimana sih? Mas Irfan di sini banyak ya teman-teman Mas Irfan yang profesinya itu sama gitu kayak Mas Irfan. Oke, teman-teman, sorry tadi kekat baterainya low. Jadi tadi sampai mana sih Mas? Teman-teman lo yang kayak gitu. Jadi gue di sini penasaran gitu, maksudnya Mas Irfan tuh di sini tuh bergerak individu apa berkelompok gitu kan di sini. Kasih tahu dong gue, maksudnya di sini ada teman-teman lu yang sama profesinya apa sekarang udah berhenti atau belum gitu. Seberapa banyak lah gitu di sini? Ada sih kalau misalkan temen ya, tapi nggak semuanya gitu. Cuma ada saya sama teman saya 2 orang. Ya karena itu juga pertama si cewek itu tuh kan minta temen aku juga gitu kan. Nah udah gitu temen juga ditawarin mau nggak, lumayan bayarannya. Ya dia bayar 3 juta semalam. Satu malam ya apa ya? Siapa yang nggak tergiur gitu kan dengan kayak gitu. Nah ada sih tapi nggak semuanya.
3 juta tadi satu malam. Kalau teman-teman masih ingat ya, di podcast membacot kita tuh yang bersama Mas Ari, beliau tuh Mas Ari tuh pasang tarif tuh 4 juta, Mas. Kalau di sini katanya 3 juta. Jadi gimana ya? Gue tuh pengen tahu tuh sistemnya tuh kayak gimana sih dari awal, misalkan ya nih ya, Mas Irfan tuh dapat customer lah atau klien gitulah ya, yang dalam tanda kutip tuh ya kayak gitu. Pertama kali Mas Irfan dapat tuh bule kan ya, orang Swedia itu kan. Iya. Nah setelah lepas dari bule itu tuh, apa Mas Irfan ada lagi nggak, maksudnya ada lagi oknum ya, tante atau siapapun itu wanita yang memakai jasa Mas Irfan tuh sebagai Dulu sempet sampai 2 tahunan lah ya jadi kayak gitu, sama temen juga. Cuman ya ada sih kayak tante yang kayak gitu-gitu. Dia tuh tapi pengennya tuh yang aneh-aneh gitu ya, cara main seksnya juga. Ya gimana lagi, aku harus ngejalanin kayak gitu ya, meskipun agak gimana gitu ya. ya Mas Irfan tuh katanya teman-temannya udah berhenti sekarang. Cuman di sini gua mau sedikit mengulik tuh, ini nggak apa-apa kan gua korek ya masa lalu Mas Irfan. Jadi sebagian besar apa namanya, oknum gigolo lah ya, bisa dibilang gigolo tuh, mereka tuh kadang gimana ya, maksudnya tuh cara melayani atau menservis customer itu kan beda-beda ya Mas ya. Kalau setahu gua nih ya, dari pengalaman Mas Ari, katanya tuh si customernya tuh, si cewek-ceweknya tuh kadang ada yang kayak punya kelainan gitu, Mas, kayak harus dipecut dulu mah, harus pancing, dipecut, dijambak gitu kan. Tapi ya maksudnya itu kan sebagian dari prosedur sebagai gigolo mungkin ya, gue nggak tahu sih. Nah ini Mas, sebenarnya gimana ya, gue tuh agak sedikit risih sih sebenarnya kalau bikin konten kayak gini tuh ya, kayak ngebahas hal tabu tuh. Karena kenapa? Karena di video kita Mas, kalau Mas Irfan lihat di komentar tuh, yang di videonya Mas Ari, banyak banget yang minta kontak Mas Irfan, Mas Ari dong, minta dong. Maksud gue ya, kan lu udah denger sendiri dia tuh udah berhenti gitu, udah off. Sedangkan para penonton tuh minta kontaknya buat untuk apa namanya, katanya saya butuh uang, pengen kayak Mas Ari, simple, instan. Nah itu yang gua sesalin tuh, yang maksudnya buat dari penonton Indonesia tuh kayak gitu. Kalau yang nonton pasti dengan keadaan zaman sekarang ya, pasti pengen dapat uang yang kerjaannya enak, terus gajinya uangnya gede gitu kan, pasti banyak yang tergiur. Cuma kalau udah ngerasain sebenar-benarnya jadi gigolo, itu tuh repot pikiran, repot hati. Kalau repot pikiran, kita dihantui sama penyakit. Satu, yang keduanya kita malu, nanti kan kedepannya mungkin kita punya istri, punya anak ya kan, pasti rasa pernah yang dilakuin sebelum nikahnya tuh pasti ke bawah terus gitu kan. Makanya buat teman-teman juga yang lihat, jangan ya silakan kalau misalnya pengen nyobain, cuman ya menurut bener kata Mas Ari gitu kan, bener kayak gitu. Jadi menurut aku sih ya mendingan gak usah, soalnya ya jujur aja aku juga pernah kan kena penyakit kelamin gitu kan, sampai nggak bisa jalan, kayak spilis, raja singa, gitu. Amit-amit gitu kan. Dari situ udah nggak mau lagi. Kalau boleh tahu, Mas Irfan menjalani gigolo tuh dari tahun berapa sampai berhenti itu sampai kapan sih gitu? Oh, dari tahun 2016 sampai, masih baru sih, sampai 2018 ya, 2 tahunan lah. Ya takut aja gitu kan. Selama Mas Irfan aktif di gigolo ya, ada nggak kan kalau gua nanya ke Mas Ari ya dulu ya, ada nggak Mas Ari tamu yang misalkan yang mungkin spesial, terus yang agak inilah gitu. Mas Ari bilang tuh, Mas, katanya dulu tuh Mas Ari pernah menservis atau melayani istrinya tuh, tapi gak tahu kita tayangin, gak tahu nggak ya yang Mas Ari tuh. Jadi Mas Ari tuh dulu katanya pernah menservis istrinya tuh kepala desa gitu, istri dari kepala desa gitu kan. Nah kalau Mas Irfan
pernah ada nggak sih maksudnya tamu yang mungkin dari kalangan atas lah gitu, pernah nyobain nggak? Pernah lah. Ya adalah istri pejabat, tapi nggak usah disebutin namanya, jabatannya juga. Adalah. dapat berapa dari pejabat? Itu lumayan gede sih. 5 juta. 5 juta tapi ya itu cuma sekali, itu juga dikenalin sama temen sih. Itu juga cuma sekali. Orangnya cantik. Pokoknya cantik lah. Jadi apa ya, tapi takut akunya baper gitu ya. Takut jadi pengen pacaran jadi ya. Udah aja sehari itu aja. Tapi udah kesini-sini mah enggak ada lagi. Oh jadi maksudnya gue agak ini teman-teman agak shock juga sih dengar kata Mas Irfan tuh. Mas Irfan pernah melayani istri salah satu pejabat ya. Maksudnya ya, gua nggak ngerti juga sih, maksudnya gak tahu gimana pemikiran para istri-istri yang suka menyewa jasa gigolo tuh. Mungkin karena mungkin mereka tuh nggak puas sama suaminya mungkin ya Mas ya. Jadi bisa salah satu faktor untuk muasinya tuh ke gigolo gitu teman-teman. Mungkin gua nggak akan ngebahas dalam soal gigolonya karena beliau juga udah bilang itu masa lalu, dan mungkin ya teman-teman juga gua nggak mau terlalu larut lah. Itu juga lebih ke privasi. Nah, gua mau agak sedikit unik nih teman-teman. Jadi Mas Irfan tuh ya yang tadi pas pertama kita datang, gua nyari Mas Irfan tuh kan susah ya sampai ke bibir pantai kayak gini. Dia tuh ada lagi megang perahu ya Mas tadi Mas. Jadi dia tuh udah berhenti jadi gigolo dan sekarang tuh beralih profesi sebagai tukang perahu apa gimana ya, bisa penjaga perahu atau gimana, supir lah ya, tukang perahu di salah satu pantai ini lah gitu teman. Kok bisa sih Mas, dari kapan gitu sampai dari gigolo gitu langsung jadi tukang perahu gitu kan, jauh banget, kok bisa kayak gitu? Itu semenjak aku nikah Mas. Oh udah nikah? Udah. Jadi waktu dulu itu waktu bujangan, waktu nakal-nakalnya. Kalau sekarang udah nikah, ya istri kan orang tuanya punya perahu gitu kan, jadi saya yang jalanin daripada saya nggak kerja, iya gitu kan. Jadi yang mending penting halal, berkah buat istri gitu kan, buat keluarga, itu aja sih. Mas Ipan, boleh dong kasih pesan-pesan buat penonton Kelana Kelana TV. Pasti kan penasaran tuh kan kayak gigolo tuh seperti apa, pengen jadi gigolo, tolong dong kasih pesan buat mereka gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang di Kelana Kelunu, yang subscriber Kelana Kelunu atau yang di lain-lain, jangan pernah anggap kerjaan jadi gigolo tuh enak. Kalau dipikir secara logika memang enak, cuman harus tahu resikonya, penyakitnya sampai menyebabkan kematian ya Mas. Jadi jangan anggap pengen nggak usah. Soalnya memang benar kata Ari, kata saya yang pernah ngejalanin, itu berat banget. Dihantui rasa takut sama penyakit lah, AIDS, HIV. Jadi buat teman-teman jangan ikut-ikut jadi kayak gitulah ya. Jadi orang baik gue lah. Nah, mungkin itu pesan dari Mas Irfan ya buat teman-teman. Sekali lagi teman-teman, gue tegasin ini video sumpah banget, ini podcast dadakan banget. Haji, kita tuh di bibir pantai langsung karena kita kan Mas Irfan lagi jam kerja ya, masih jam kerja, takut ada pengunjung wisatawan yang mau nyewa perahunya. Jadi kita podcast di sini aja gitu kan. Tadinya mau ke rumah dia, cuman ya udahlah di sini aja gitu. Oke, mungkin teman-teman segitu aja obrolan kita berdua, karena gue juga nggak mau mengganggu jam kerjanya Mas Irfan. Dan sekarang setelah Mas Irfan udah beres kerjanya, katanya beliau bakalan ngajak kita ke rumahnya ya Mas ya. Kita silaturahmi lah. Kalau misalkan ini kan udah agak mendung ya, kalau hujan paling kita mau nginep aja lah gitu di rumah Mas Irfan. Oke, buat teman-teman mungkin segitu aja video dari kita. Jangan lupa juga untuk teman-teman support terus channel ini dengan cara centang tombol subscribe, nyalakan dulu lonceng notifikasinya, dan share juga ke teman-teman kalian biar kita tuh bakal tambah semangat bikin videonya gitu teman-teman. Dan juga jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram di kelanakelunu.tv dan di TikTok kita ada di kelanakelunu.team. Oke. Mungkin segitu aja. Makasih Mas Irfan. Kita langsung aja mau nyari dulu jajan-jajan lah. Oke. Mas Irfan sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin sukses buat Mas Irfan ke depannya. Dan makasih juga atas jamuannya tadi udah di depan. Makasih banyak. Oke, teman-teman langsung aja lah. See you next time. Enjoy.